Perkenalkan, saya atas nama Selviana, mahasiswa dari program studi Tadris Matematika kelas B, Institut Agama Islam Negeri Parepare, tahun 2020. Baiklah, pada pembahasan kali ini, saya akan memaparkan sekaligus menjawab pertanyaan daripada beberapa soal teori bilangan yang menyangkut materi teorema bilangan bulat. Nah, adapun beberapa soal atau pertanyaan yang akan saya bahas pada kali ini yaitu dengan menggunakan definisi 2, buktikan bahwa yang pertama, untuk setiap A, B, dan C bilangan bulat dengan A kecil B dan C kecil 0, maka berlaku yang pertama A tambah C kecil B tambah C, kemudian AC besar daripada BC. Dan soal yang kedua, untuk setiap A, B, dan C bilangan bulat dengan A besar B dan B besar C, maka berlaku A besar C. Langsung saja kita melangkah pada soal pertama, di mana pada soal ini kita akan melakukan pembuktian bahwa A kecil B jika dan hanya jika A tambah C itu kecil B tambah C. Nah, baiklah, pertama kali kita melakukan pembuktian dari ruas kiri ke ruas kanannya terlebih dahulu, di mana diketahui bahwa A kecil B dan akan ditunjukkan bahwa A tambah C itu kecil B tambah C. Jadi di sini kita melakukan manipulasi aljabar agar ujung-ujungnya nanti kita peroleh bahwa A tambah C itu lebih kecil daripada B tambah C. Nah, di sini diketahui bahwa A-nya kecil B, dan untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan definisi kedua, sehingga diperoleh B kurang A itu besar daripada 0. Kemudian saya jumlahkan kedua ruasnya dengan C, sehingga diperoleh B kurang A tambah C besar 0 tambah C. Ini merupakan sifat penjumlahan bilangan bulat. Lalu saya kembali menjumlahkan kedua ruasnya dengan A, sehingga diperoleh B kurang A tambah C itu besar A tambah C. Kemudian saya kelompokkan atau asosiatifkan A-nya, sehingga diperoleh B tambah min A tambah A tambah C besar A tambah C. Min A tambah A itu adalah 0, sehingga diperoleh B tambah 0 tambah C besar A tambah C. B tambah C besar A tambah C, dan ini merupakan identitas dari inverse atau sifat asosiatif serta atau pengelompokan yang tadi kita lakukan. Dan B tambah C besar A tambah C di sini sama halnya dengan A tambah C lebih kecil daripada B tambah C. Jadi terbukti bahwa jika A kecil B, maka pada akhirnya A tambah C itu akan lebih kecil dari B tambah C. Nah, kemudian kita melakukan pembuktian dari ruas kanan ke ruas kirinya, di mana diketahui bahwa A tambah C kecil B tambah C, dan akan ditunjukkan bahwa A-nya itu kecil daripada B. Nah, diketahui A tambah C kecil B tambah C. Di sini saya menggunakan definisi kedua untuk menyelesaikannya sesuai dengan soal, sehingga diperoleh B tambah C kurang A tambah C itu besar 0. Kemudian saya kelompokkan atau asosiatifkan C-nya, sehingga diperoleh C kurang C tambah B kurang A besar 0. Nah, di sini C kurang C sama dengan 0 tambah B kurang A besar 0. Kemudian saya kembali menjumlahkan kedua ruasnya dengan A, sehingga diperoleh B kurang A tambah A besar 0 tambah A, dan ini merupakan penjumlahan bilangan bulat. Kemudian saya kelompokkan A-nya, sehingga B tambah min A tambah A besar A. Di sini min A adalah inverse dari A, sehingga diperoleh 0. Sehingga B besar A, atau sama saja halnya dengan A lebih kecil daripada B. Jadi terbukti bahwa jika A tambah C kecil B tambah C itu akan diperoleh bahwa A-nya lebih kecil daripada B. Selanjutnya kita melangkah pada bagian B-nya, di mana di sini kita akan melakukan pembuktian bahwa A kecil B jika dan hanya jika AC-nya besar BC. Nah, kembali pertama kali kita lakukan pembuktian dari ruas kiri ke ruas kanannya, di mana diketahui bahwa C lebih kecil dari 0 dan A-nya itu lebih kecil dari B. Nah, karena A lebih kecil dari B, di sini saya kembali menjumlahkan kedua ruasnya dengan min A,
sehingga diperoleh bahwa A tambah min A lebih kecil daripada B tambah min A, dan ini merupakan sifat penjumlahan bilangan bulat, sehingga diperoleh bahwa 0 itu lebih kecil daripada B kurang A, dan ini merupakan inverse, atau sama saja halnya jika B kurang A itu lebih besar dari 0. Nah, kemudian akan ditunjukkan bahwa AC-nya lebih besar BC. Nah, diketahui C-nya lebih kecil dari 0. Di sini saya kalikan kedua ruasnya dengan B dikurang A, sehingga diperoleh C dikali B kurang A lebih kecil daripada 0 dikali B kurang A. Dan ini merupakan operasi perkalian bilangan bulat. Kemudian saya kali masuk sehingga diperoleh BC kurang AC itu lebih kecil 0. Dan di sini saya kembali melakukan penjumlahan bilangan bulat untuk kedua ruas, yaitu saya jumlahkan dengan AC sehingga dihasilkan BC kurang AC tambah AC lebih kecil daripada 0 tambah AC, sehingga dihasilkan BC-nya lebih kecil dari AC, atau kita lakukan manipulasi, yaitu sama saja hanya jika AC lebih besar daripada BC. Jadi terbukti bahwa jika C-nya lebih kecil dari 0 dan A-nya lebih kecil dari B, maka akan dihasilkan AC lebih besar daripada BC. Nah, kemudian kita melakukan pembuktian dari ruas kanan ke ruas kirinya, di mana diketahui bahwa AC lebih besar BC dan akan ditunjukkan bahwa C-nya lebih kecil dari 0 dan A-nya lebih kecil dari B. Nah, karena A-nya lebih kecil dari B, maka di sini saya kembali menjumlahkan kedua ruasnya dengan min A, sehingga diperoleh bahwa A tambah min A lebih kecil B tambah min A, dan ini merupakan penjumlahan bilangan bulat, sehingga dihasilkan 0 lebih kecil dari B kurang A yang merupakan inverse daripada penjumlahan bilangan bulat tadi, atau sama saja halnya jika saya katakan bahwa B kurang A-nya itu lebih besar daripada 0. Nah, langsung saja kita melangkah pada penyelesaiannya, di mana diketahui bahwa AC lebih besar daripada BC. Karena kita menggunakan definisi kedua, maka diperoleh bahwa BC kurang CA itu lebih kecil daripada 0. Nah, BC kurang CA atau BC dikurang AC lebih kecil 0 itu sama saja halnya jika saya katakan bahwa C dikali B kurang A itu lebih kecil dari 0. Nah, kemudian saya membagi kedua ruasnya dengan B dikurang A, sehingga dihasilkan C dikali B kurang A per B dikurang A lebih kecil 0 per B dikurang A. Ini merupakan pembagian bilangan bulat, sehingga diperoleh C kali 1 lebih kecil 0 yang merupakan identitasnya, atau sama saja hanya jika C-nya lebih kecil dari 0. Jadi terbukti bahwa jika AC lebih besar daripada BC, maka akan diperoleh bahwa C-nya lebih kecil daripada 0. Nah, kemudian kita melangkah pada soal nomor 2, di mana pada soal ini kita akan melakukan pembuktian bahwa jika A besar B dan B besar C, maka berlaku A besar C. Nah, pertama kali kita melakukan pembuktian dari ruas kiri ke ruas kanannya, di mana diketahui bahwa A tambah B besar B tambah C, dan akan ditunjukkan bahwa A besar C. Nah, diketahui A tambah B besar B tambah C. Nah, karena kita menggunakan definisi kedua, maka diperoleh B tambah C kurang A tambah B itu lebih kecil daripada 0. Kemudian saya kelompokkan atau saya asosiatifkan B-nya, sehingga dihasilkan B kurang B tambah C tambah min A lebih kecil daripada 0. Nah, di sini min B adalah inverse dari B, sehingga diperoleh 0 tambah C tambah min A lebih kecil 0 yang merupakan inverse-nya, dan dihasilkan C kurang A lebih kecil 0. Kemudian saya jumlahkan kedua ruasnya dengan A, sehingga diperoleh C kurang A tambah A lebih kecil 0 tambah A yang merupakan penjumlahan bilangan bulat, dan diperoleh C lebih kecil dari A, atau kita manipulasi sehingga diperoleh A besar daripada C. Jadi terbukti bahwa jikalau A tambah B besar B tambah C, maka akan diperoleh bahwa A-nya lebih besar dari C.
Kemudian kita melakukan pembuktian dari ruas kanan ke ruas kirinya, di mana diketahui bahwa A besar C dan akan ditunjukkan bahwa A tambah B lebih besar daripada B tambah C. Nah, diketahui A besar C, dan karena kita menggunakan definisi kedua, maka dihasilkan C kurang A lebih kecil daripada 0. Nah, di sini saya jumlahkan kedua ruasnya dengan B, sehingga diperoleh C kurang A tambah B lebih kecil daripada 0 tambah B yang merupakan sifat penjumlahan bilangan bulat. Nah, kemudian saya kembali jumlahkan kedua ruasnya dengan A, sehingga diperoleh min A tambah C tambah B lebih kecil daripada 0 tambah B tambah A yang juga merupakan sifat penjumlahan bilangan bulat. Nah, di sini min A adalah inverse dari A, sehingga dihasilkan 0 tambah C tambah B lebih kecil daripada B tambah A yang merupakan inverse-nya. Dan kemudian dihasilkan C tambah B lebih kecil daripada B tambah A. Di sini saya komutatifkan keduanya sehingga saya peroleh A tambah B itu lebih besar dari B tambah C. Jadi terbukti bahwa jikalau A-nya lebih besar daripada C, maka pada akhirnya akan diperoleh bahwa A tambah B itu lebih besar daripada B tambah C. Baiklah, sekian pemaparan dari saya terkait pembahasan soal yang menyangkut materi teorema bilangan bulat. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.